namanya Garut itu. Oh, ada tanaman yang tanaman. aslinya tuh adanya di Amerika Selatan. Iya itu Tanaman itu Garut kalau istilah di Sunda itu Garut, di Jawa itu Garut, atau juga istilah ayat 7 tipe ya yang saya tahu. Yang saya tahu itu adalah tipe Garuda Mupuk. Garuda Mupuk gitu. Jadi Garuda Mupuk adalah suatu bentuk lahan. Di saat itu Temenggung Adiwijaya masih fokus di Limbangan. kota buat Ya, Limbangan. ya, belum ya. Nah, karena banyaknya tanaman jenis Garut itu, gitu ya, maka muncullah satu gagasan, udah aja tempat ini namanya Garut, kan banyak tanaman pun itu. Dan juga begini, suatu pedoman atau suatu dasar pijakan, biasanya nama suatu tempat gitu ya, dalam istilah toponimi asal usul nama tempat biasanya itu kan diambil dari nama flora dan fauna. Flora ya, tumbuhan itu sudah lazim begitu. Gitu. Pengambilan nama. Ya, nama itu misalnya seperti bumbulang ya di kita. Bumbulang itu kan pohon bumbulang. Oh, ada pohonnya bumbulang. Kalau langka itu ya. Leles juga pohon leles, ada bayongbong juga, ada yang menawarkan itu dari tumbuhan, ada juga dari jenis hewan katanya bayongbong gitu kan gitu. Kemudian kan kalau di dulu Sukawning namanya nangka pahit gitu ya, nangka yang pahit. Kalau sekarang ada kadung ngora ya dari pohon-pohon kadung ngora itu kan pohon kadung. Iya. Terus kalau di luar Garut ya daerah Kendal, pohon Kendal. Atau juga dari suatu peristiwa misalnya. Gitu, satu peristiwa itu diambil nama itu. Ya, makanya jadi dalam ini saya akan bukan menyanggah ya, menginihkan tentang selama ini kan yang mengatakan bahwa Garut itu dari perkataan kakarut ya, kakarut. Nah itu tidak apa-apa, itu mungkin hanya cerita, tapi jangan dijadikan sampai suatu pijakan sejarah ya, suatu peristiwa yang sebenarnya jangan. Kalau cerita boleh saja, cerita itu kan begitu ya. Kalau dalam cerita begitu, ketika katanya si pekerja itu rombongan Adiwijaya melakukan ngabaladah itu di sumber mata air yang sekarang SP2 itu, ada yang tergores katanya gitu oleh suatu tanaman perdu. Itu tanaman perdu ya, perdu itu tanaman keras ya, tanaman perdu. Kakarut kita ditanya katanya, karena berdarah tangannya, ditanya oleh orang Belanda kan, oleh orang Eropa lah gitu. Kenapa itu tangannya berdarah? Si pekerja itu menjawab, kakarut. Orang Belanda itu kakarut gitu ya kata orang pekerja itu. Tapi orang Belanda istilahnya menuruti atau mengikuti atau ngalelewe lah gitu. Oh, kakarut ya gitu. Nah itu suatu seperti kirata gitu ya. Kirata, bahasa kirata dikira-kira secokol ya. Nah ini yang beratas sama kan gitu. Nah itu begitu rendahnya ya kalau gitu nama suatu kota ya itu ya. Tapi biarlah itu cerita. Ya cerita. Tapi jangan dianggap itu suatu kebenaran. Jangan bisa jadikan ya. Itu pijakannya. Nah kemudian ketika Adiwijaya merasa wah ini cocok di sini ya, tempat ini, makanya lah kita tetapkan aja di sini kan gitu ya. Itu di tahun berapa Pak? Masih 1813. Oh masih di tahun 1813. Oke. Ya kan. Baru beberapa bulan kemudian 15 September 1813 ya. 15 September. Itu dicanangkan atau dimulai pembangunan pendopo kan gitu ya. Kemudian alun-alun kan gitu ya. Kemudian ya 15 September 1813 dan juga wah ini perlu nih jembatan Lewi Daun, jembatan yang lebih dari sekarang ya. Itu dibuatnya pas 15 September 1813 juga. Adanya itu jembatan. Karena ini perlu untuk komunikasi dengan Bandung, karena kan Bandung waktu ya, Tarogong itu Bandung. Perbatasan berarti. Jembatan itu kan jembatan perbatasan. Ya, perlu ini untuk transportasi dari Bandung dan ke Bandung lah kayak gitu. Maka 15 September lah ditentukan, dicanangkan gitu ya, pembangunan itu pemerintahan. Mulai pendopo dan semacamnya kan gitu ya. Yang dipilih yang sekarang ini ya. Iya.
Nah, itu memerlukan waktu 8 tahun. Oh, 8 tahun. Dari 1813 membutuhkan waktu 8 tahun Ya, itu. ya, Berarti selama 8 tahun kepemerintahan masih di sisi di Parabon itu. Di Parabon itu. Walaupun mungkin sekarang tinggalnya sudah tidak ada ya. Tinggalnya tidak ada ya artefak ya karena waktu kan gitu ya, karena ke usia zaman yang saat ini jadi tidak itu. Justru yang difokuskan di sini yang ada. Baru 1821 pindah. 1821. Ya, pindah dari 1831 ke 1821. 1813 ke 1821. Lalu ke yang sekarang ini. Yang disebut pendopo itu. Yang sekarang lalu. Oh, jadi pendopo itu dulu fungsinya buat kepemerintahan. Oh iya. Ibu kota Limbangan. Iya, betul. Ibu kota Limbangan, kan Kabupaten Limbangan. Masih Limbangan. Masih jadi si pendopo itu ibu kota Limbangan. Kabupaten Limbangan. Iya. Kabupaten Limbangan, ibu kota Garut sudah di situ. Nama ibu kotanya Garut. Ibu kotanya Garut. Tapi nama kabupatennya Limbangan. Kabupatennya Limbangan. Jadi muncullah nama Garut itu ya sejak Adi Wijaya ya menemukan itu, membangun ya dari mulai 15 September lah. Dari taruhlah 15 September ketika membangun fasilitas untuk pemerintahan ya, ditentukan bahwa itu nama tempat itu Garut sebagai ibu kota Kabupaten Limbangan. Ya, gitu. Itu buat di tempat pemerintahan. Iya, ya. Itu berdiri selama 8 tahun itu masih ke pemerintahan masih di Adi Wijaya. Ya. Adi Wijaya Pak, kalau boleh tahu masa pemerintahannya dari tahun berapa ke berapa Pak? 1813 sampai 1831. 1813 sampai 1831. Ya. Dan ini juga yang perlu harus diketahui juga ya, oleh masyarakat Garut. Kebetulan 1821 itu dia ternyata Adi Wijaya diserahi wilayah beberapa distrik dari Sukapura. Karena waktu itu Sukapura dihapus lagi. Oh, Sukapura dihapus ya, lagi? Oleh Gubernur Pak Dekar Pelen lah, Gubernur Jenderal itu ya dihapus lagi ya karena dianggap bupatinya membangkang lah gitu ya, maka waktu itu. Maka ada beberapa distrik seperti Taraju, kemudian Nagara dan pokoknya ada dibagi-bagi lah. Jadi Sukapura waktu itu 1821 ya. 1821. Ya, Sukapura dihapuskan, wilayahnya dimasukin ke Cianjur, ke Garut dan ke Limbangan ya waktu itu ya, ke Limbangan dan ke Sumedang. Gitu ya. 1821 ya, artinya Adi Wijaya memerintah luas juga waktu itu. Ada beberapa distrik dari Sukapura gitu ya. Ya. Itu ya termasuk misalnya yang sekarang Sikajangan gitu ya. Itu 1821 tapi sampai 1831 karena 1831 Sukapura berdiri lagi, sehingga diserahkan lagi lah wilayah-wilayah itu ya. Berarti di 1831 itu masih di 4 distrik berarti Pak ya? Bukan, enggak. 1831 4 distrik lagi. Masih 4 distrik lagi, distrik 1. Ya, masih lagi. Ya, itu jadi unik gitu, Garut ini unik. Jadi pertama 1831 Mas Adi Wijaya pernah diserahi wilayah 4 distrik, beberapa distrik dari Sukapura. Tetapi 1831 diambil lagi, kembali lagi 4 distrik kan gitu. Itu sampai 1901. 1831 sampai 1901 hanya 4 distrik. Masih 4 distrik. Tetapi dari 1902 menjadi 9 distrik. Itu masa kepemimpinan Tambutar Bupati keempat, Wilhan Datar 7. Oh. Kembali lagi sampai sekarang. Iya, wilayahnya. Masih nama masih buat Limbangan. Masih Limbangan karena 1913 baru Garut. 1913. Tapi masa Wilhan Datar 7 juga. Ya, jadi begini. 1831 ketika Adi Wijaya meninggal diganti oleh putranya Kusuma Dinata atau Surya Kusuma ya. Bukan Surya Kusuma. Suladiningrat kalau salahnya Suladiningrat ya putranya ya. Tapi dia hanya 2 tahun jadi 1831 sampai 1833. Hanya 2 tahun karena dia harus menjadi bupati di Sumedang. Karena pamannya meninggal gitu ya. Adik bapaknya Raden Kusuma Yuda ya yang menjadi bupati Sumedang menggantikan Pangeran Kornel ayahnya. Karena kan Adi Wijaya punya adik ya Kusuma Yuda yang menjadi bupati Sumedang menggantikan ayahnya Pangeran Kornel. Kusuma Yuda anaknya masih kecil gitu kan, masih kecil anaknya, makanya alonya atau keponakannya Kusuma Dinata atau Surya Diningrat ini yang Kusuma Ningrat ya namanya, ada Kusuma Ningrat ini yang anak Adi Wijaya menjadi bupati Sumedang. Jadi hanya sementara di sini diserahkan oleh Kusuma Ningrat kepada menantunya yaitu Suyanata Kusuma.
Nah, Sunan Kusuma itu adalah bupati yang berasal di Cianjur. Dia tuh turunan Cianjur, turunan Wilatanggu Datar. Tetapi karena dia menikah dengan putranya Kusumaningrat, dengan cucunya Adi Wijaya, maka dia berhak menjadi bupati di sini. Setelah dia yang menjadi menjadi kepala distrik gitu, atau menjadi patih gitu, dia ketika mertuanya pindah ke Sumedang, otomatis dia diangkat menjadi bupati di sini, Sulianata Kusuma ini. Ya, Bupati Garut ketiga kan, Bupati Garut ketiga itu zaman hidup Belanda. Berarti masih di 4 distrik dong Pak? Masih betul. Iya. Itu di Garut itu dari 1833 ya. Dan dia meninggal 1871. 1871. Iya, Sulianata Kusuma ini meninggal. Dia punya anak gitu, namanya Wilatanggu Datar, atau kalau dulunya Raden Jenon dulunya. Raden Jenon. Nah, ini yang menarik, kenapa kalau ayahnya tidak pakai gelar Wilatanggu Datar, tetapi anaknya Wilatanggu Datar kan gitu ya. Iya. Nah, karena Sunan Kusuma, ayahnya Wilatanggu Datar itu, dia tidak mau menggunakan gelar dari turunannya dari Cianjur. Dia lebih senang menggunakan turunannya dari Sumedang gitu. Kenapa? Karena dia dari kecil, ya Sunan Kusuma ini, dari kecil, atau Raden Jayaningrat ini, dari kecil dia diurus oleh Pangeran Kornel. Dari usia 9 tahun, dia ketika ayahnya meninggal di Cianjur, karena ayahnya karena Wilatanggu Datar 6 kan, ayahnya itu Wilatanggu Datar 6 Bupati Cianjur. Dia dibawa oleh Pangeran Kornel ke Sumedang, dididik dan diurus, dan sehingga besar, dan dikawinkan sama cucu sama cicit Pangeran Kornel, yaitu cucunya Adi Wijaya gitu kan. Nah, dia kan seperti dia berbudaya istilahnya menggunakan tradisi Sumedang aja kan gitu. Jadi dia tidak mau ini, makanya tradisi gelar kebangsawanan juga yang dipakai adalah dari Sumedang, Sulianata Kusuma kan gitu. Kenapa tidak memakai Wilatanggu? Itu alasannya kenapa dia tidak memakai gelar Wilatanggu Datar. Padahal dia kan masih dari turunan Wilatanggu Datar. Tetapi anaknya Raden Jenon, ketika dia menjadi Jenon ya, ketika jadi bupati, dia memakai gelar Wilatanggu Datar. Artinya dia menjadi Wilatanggu Datar ke-7 gitu ya. Kalau kakeknya Wilatanggu ke-6 di Cianjur, sementara bapaknya tidak memakai itu, maka dia memakainya Wilatanggu Datar ke-7 lah gitu. Jadi dia bergelar Raden Adipati Arya Wilatanggu Datar. Itu 1871. 1871. Nah, 1871. Nah, kemudian ini ketika 1871 kan ada politik etis ya. Ada kebijakan dari pemerintah Belanda ya. Itu bahwa bagaimana rakyat Hindia Belanda itu harus diperhatikan dari pendidikannya dan segala macamnya gitu ya. Gitu. Nah, maka itu berimbas terhadap perubahan wilayah pemerintahan juga. Akhirnya dampaknya aja pemerintahan. Jadi ini yang tadinya kan tetap 4 distrik itu ya. Ini bagian ada perubahan wilayah gitu di Priangan, khususnya di Priangan nih. 1901 ada keputusan dari pemerintahan Belanda itu dirubah tuh wilayah-wilayah Kabupaten yang Limbangan ini, maka yang Sukapura sebagian wilayahnya dimasukkan ke Limbangan, termasuk ke Limbangan, termasuk dari Sumedang, juga termasuk dari Cianjur. Misalnya mana yang di Cianjur? Yang Cianjur adalah Kandang Besi, Mulang, itu yang Bungbang Cianjur. Yang dari Sukapura mana? Nagara dan Batuwangi. Nagara itu mana? Nagara itu kalau sekarang di sini kalau sekarang ada Pamengpeuk, Cisompet, Cikelet, Cibalong. Iya. Nah itu dari Sukapura ya. Itu distrik Nagara. Masukkan ke Kabupaten Limbangan. Kemudian yang Batuwangi, distrik Batuwangi itu mana saja under distriknya atau kecamatannya. Yang sekarang Singajaya, kemudian Cipeuneuy, Peuneuy kan ya, Cihurip, kemudian Banjarwangi dan Cikanjang. Kalau yang ada di Cianjur ada Kandang Besi itu mana saja? Mulang, Pakenjeng kan gitu ya, Cisewu, Talegong, Jambi, itu dari Sukapura dan dari Cianjur. Yang dari Sumedang mana? Malangbong itu dulunya masuk Sumedang. Malangbong itu tadinya masuk Sumedang. Iya. Dimasukin ke Limbangan. Itu berdasarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda setahun 1901. 1901 dan pelaksanaannya 1902 lah, pelaksanaan dilaksanakan. Itu masa Wilatanggu Datar 7 1934. Nah, karena perubahan wilayah itu yang tadinya 4 distrik sekarang menjadi 9 distrik lah, amal 9 distrik gitu ya.
ya, datar punya pemikiran begini. Ini karena sudah berubah dari berbagai distrik, ada distrik Nagara gitu ya, distrik Batuwangi dan distrik Kanaosi, termasuk distrik ini terlewat Timbanganten. Timbanganten. Ya ini yang nah ini kalau ini dari Bandung. Nah ini tadi ini terlewat ya. Iya, itu ada distrik Timbanganten itu Cisurupan, Samarang, sekarang Pasirwangi ya, Iya, Pasirwangi, Tarogong, Banyuresmi kan dulu ya, Leles, Kadungora. Nah itu dari distrik Timbanganten. Jadi Itu si jembatan yang itu juga bukan jadi perbatasan. bukan jadi apa nyebrang ke perbatasan itu ke Sungai Cimanuk. Iya. Nah itu tadi jadi ada dari beberapa kabupaten ya, jadi ada Cianjur, Tasikmalaya ya, Papua, ada Sumedang dan dari Bandung, jadi ada 4 kabupaten itu yang masuk ke wilayah Limbangan itu. Nah melihat kondisi demikian wilayah itu, maka wilayah datar bagaimana ini namanya, jangan Limbangan kabupaten ini, kita usulkan aja, udah aja ini, karena apalagi ini sudah lebih populer nama ibu kotanya, Garut itu lebih populer. Nagi Garut itu sudah lebih populer dari nama kabupaten Garut itu waktu itu. Jadi Limbangannya seolah-olah terpendam. Iya, justru Garutnya. Yang muncul Garut. Oh iya, apalagi dengan ada perkebunan ya, Iya. itu kan nama Garut itu yang lebih populer, itu keluar dari kawasan juga nama Garut. Akhirnya mengusulkan ke Jenderal, bagaimana udah aja nama ibu kota itu menjadi nama kabupaten. Yang tadinya ibu kota jadi kabupaten. Dan itu ini yang tadi dari Bandung itu terlewat ya, distrik Limbangan juga gitu. Iya. Limbangan juga karena Bandung ya dimasukkan lagi. Gitu. Jadi yang dari Garut itu kan distrik yang apa dari Timbanganten, dari Timbanganten dari Kabupaten Bandung itu ada Limbangan, ada tadi ya ada Tarogong, ada Banyuresmi, ada Cisurupan, ada Samarang gitu ya. Kemudian Leles dan Kadungora itu ya tadi kan dari Kabupaten Bandung ya. Jadi masuk ke Garut itu setelah data berdasarkan keputusan 1901 itu. Nah, kemudian setelah pengusulan itu akhirnya dan juga keluarlah gitu keputusan dari Gubernur Jenderal juga tentang perubahan wilayah sekaligus juga nama distrik dan nama kabupaten. Jadi bukan kabupaten saja, nama distrik juga. Oh, distrik. Misalnya begini, di Garut ya, di Garut. Iya. Nama kabupaten berubah menjadi Kabupaten Garut. Kabupaten Garut. Itu berdasarkan Bisrit 2 Mei 1913. 1913 ya, dan dilaksanakan 7 Juli 1913 ya pelaksanaannya. Itu jadi 1913 aja ya patokannya 1913. Jadi masih Bupati Welatanu Datar 7. Nama distrik Panembong menjadi Bayongbong. Nama distrik. Kemudian Suci mana distrik Garut menjadi Garut ya, itu nama distrik dirubah. Kemudian Batuwangi menjadi Cikajang, terus gitu aja. Kemudian Kanaosi menjadi Bungbulang, distrik Bungbulang gitu. Timbanganten menjadi Tarogong. Nah, itu bersamaan dengan perubahan nama kabupaten. Nagara menjadi Pamengpeuk. Distrik Nagara menjadi Pamengpeuk. Itu jadi itu salah satu prestasi yang dilahirkan oleh bupati ya itu, bisa ya betul bisa ya. Karena kan kalau bupati yang ke-1 dia bikin pemerintahan itu kan berarti bupati dari bupati 2, 3 itu mengatur kepemerintahan ya karena belum bisa membangun. Keempat itu ya, menambah distriknya itu dan mengatur bulan. Betul. Karena kan dia juga dianggap bupati yang berhasil dalam bintang, julukannya juga dalam bintang ya oleh kolonial itu. Bintang Datar itu diberi gelar, dianugerahi dalam bintang. Di samping karena dia memerintah cukup lama, 41 tahun ya. Bupati keempat itu ya. Dia itu dia berhentinya itu minta pensiun dia itu. Dia minta pensiun Nurwandi itu tahun 1915. Dia bukan diberhentikan, bukan meninggal, bukan. Karena dia dianggap usia sudah mungkin 70 tahun lebih mungkin ya. Dia sudah karena ketuaan dia mengundurkan diri, hanya dipenuhi oleh pemerintah Belanda tahun 1915. Jadi setelah 2 tahun menjadi Kabupaten Garut kan. Iya. Itu ya.